Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita masuk lagi tentang materi fungsi. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang relasi. Nanti kita akan tahu perbedaan fungsi dengan relasi itu seperti apa. Nah, nama lain dari fungsi itu adalah pemetaan. Sama saja kalau bertemu dengan istilah fungsi atau pemetaan itu sama. Nah, pengertian dari fungsi atau pemetaan. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, sangat berbeda dengan relasi yang telah kita pelajari kemarin. Kalau relasi itu setiap anggota A itu bebas punya pasangan di daerah kawannya. Tidak ada batasan meskipun ada yang tidak mendapatkan pasangan di daerah kawan pun nggak masalah. Tapi sangat berbeda dengan fungsi. Kalau fungsi itu dia harus setiap anggota himpunan A itu harus punya pasangan di daerah kawan, tapi hanya boleh satu saja pasangannya. Nah, perhatikan gambar ini. Di mana himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B-nya ada A, B, C. Nah, disinilah pengertian fungsi tadi. Setiap anggota A, yaitu 1, 2, 3, itu mempunyai tepat satu pasangan di daerah kawannya. Jadi domain sama dengan istilah relasi ya. Domain itu artinya daerah asal, yaitu 1, 2, 3. Kalau digambar gini, kodomain itu adalah daerah kawan, yaitu ABC, dan ring adalah daerah hasil atau lambangkan dengan RF. Mana daerah hasilnya di sini? Hanya A dan B, yaitu yang mendapatkan pasangan dari himpunan daerah asalnya. Ciri-ciri dari fungsi atau pemetaan itu, diantaranya yang pertama, kedua himpunan A dan B bukan himpunan kosong ya. Jadi minimal mempunyai satu anggota. Nih kebetulan di gambar kita nih sudah ada semua anggotanya. Yang kedua, setiap anggota dari daerah asal harus mempunyai pasangan di daerah kawan. Perhatikan ada dua buah gambar di sini. Gambar yang pertama, ini daerah asalnya semua sudah ada pasangan di daerah kawan. Sedangkan di gambar yang kedua, ada satu daerah asal yang tidak ada pasangan di daerah kawan. Maka ini dikatakan hanya sebagai relasi saja, bukan fungsi. Kemudian yang ketiga, setiap anggota dari daerah asal hanya memiliki tepat satu pasangan di daerah kawan, sedangkan daerah kawan boleh mempunyai pasangan lebih dari satu di daerah asalnya. Nah, contohnya sini. Daerah asal itu hanya boleh punya pasangan satu saja di daerah kawan. Nah, sedangkan di daerah kalau di daerah daerah kawannya boleh tidak punya pasangan di daerah asal seperti ini C, dia tidak punya pasangan di daerah asalnya, boleh. Kemudian yang keempat, daerah kawan boleh tidak mempunyai pasangan di daerah asal seperti tadi, atau di daerah kawan ini boleh punya pasangan lebih di daerah asal, contohnya B, punya pasangan 2 di daerah asalnya. Yang tidak boleh bercabang itu adalah daerah asal, sedangkan daerah kawannya boleh. Jadi itulah perbedaan antara pemetaan dengan relasi. Oke. Untuk menentukan banyaknya pemetaan dari sebuah fungsi ke fungsi yang lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ikuti ilustrasi berikut ini. Pertama ada himpunan A dan himpunan B, di mana NA-nya itu ada 2, sedangkan NB-nya ada 1. Ya, NA-nya ada 2, anggota A-nya ada 2, anggota B-nya ada 1. Nah, berapa banyak fungsi yang bisa kita buatkan dari A ke B? Perhatikan. Pertama, dari 1 ke A. Kemudian, angka 2-nya juga bisa ke A. Bagaimana nanti kalau dibalik dari B ke A? Kalau ini dari A ke B. Nah, sekarang bagaimana kalau dari
B ke A. Pertama, bisa kita lihat di sini, A itu ke 1, itu disebut juga sebagai fungsi. Kemudian, A juga ke 2, itu juga sebagai fungsi. Nah, ternyata di sini lebih banyak fungsi yang bisa dibuatkan dibandingkan dengan yang pertama tadi. Kesimpulannya apa? Nih, banyaknya pemetaan yang mungkin bisa dibuat dari A ke B adalah sebanyak 1 buah. Kemudian banyaknya pemetaan yang mungkin bisa dibuat dari B ke A adalah sebanyak 2 buah. Nah, berikutnya kita lihat lagi yang lebih banyak lagi anggota himpunannya. Himpunan A itu anggotanya ada 2, sedangkan himpunan B anggotanya ada 3. Nah, berapa banyak nanti yang bisa kita buatkan fungsi dari A ke B itu? Ternyata ada sebanyak 9 fungsi. Yang pertama, 1 ke A, kemudian 2 ke B, itu juga fungsi. 1 ke A, 2 ke C, itu juga fungsi. 1 ke B, 2 ke A, itu juga fungsi. 1 ke B, 2 ke C, itu juga fungsi. 1 ke C, 2 ke A, juga fungsi. Kemudian 1 ke C, 2 ke B, itu juga fungsi. 1 ke A, 2 ke A, itu juga fungsi. 1 ke B, 2 ke B juga fungsi. 1 ke C dan 2-nya ke C, itu juga fungsi. Ternyata kalau NA-nya ada 2, NB-nya ada 3, maka banyaknya pemetaan yang bisa dibuat dari A ke B, itu ternyata ada 9 buah. Nah, kalian nanti bisa saja mencoba sendiri bagaimana kalau dibalik dari B ke A, ada berapa banyak fungsi atau pemetaan yang bisa kita hasilkan. Sekarang bagaimana cara menghitung banyaknya fungsi yang bisa kita buatkan dari sebuah himpunan A ke himpunan B. Nah, jika banyaknya anggota himpunan A itu adalah NA, dan banyak anggota himpunan B itu dilambangkan dengan NB, maka banyaknya fungsi yang bisa dibuatkan dari himpunan A ke himpunan B adalah NB berpangkat NA. Nah, begitu juga banyak fungsi yang mungkin bisa dibuat dari B ke A, yaitu NA berpangkat NB. Nah, perhatikan contohnya. Diketahui himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, B, A, I, U. Kemudian tentukanlah banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B, dan banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Nah, kita perhatikan di sini himpunan A tadi 1, 2, 3, 4. NA-nya berapa? Banyak anggota A-nya adalah 4. NB banyak anggota B-nya ada 3. Maka banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B adalah NB berpangkat NA, yaitu 3 berpangkat 4 sama dengan 81. Yang B, banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan B ke A, yaitu NA berpangkat NB sama dengan 4 berpangkat 3. Hasilnya 64. Jadi 3 pangkat 4 itu tidak sama hasilnya dengan 4 pangkat 3. Jadi hati-hati nanti mengalihkan bilangan berpangkat. Kemudian ada korespondensi satu-satu. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu? Suatu fungsi disebut korespondensi satu-satu jika setiap anggota A tepat berpasangan satu dengan anggota himpunan B. Jadi anggota himpunan A dan anggota himpunan B-nya tidak ada yang kosong atau tidak ada yang bercabang. Jadi banyak dari himpunan A dengan banyak himpunan B-nya harus sama atau NA-nya sama dengan NB. Nah, untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B, yaitu kita bisa menggunakan rumus N faktorial. Ditulis seperti ini, N, kemudian tanda seru di sampingnya, itu dibaca N faktorial. Berapa nilai N faktorial itu?
sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali titik-titik sampai dikalikan dengan N kurang 1 dan kali N itu sendiri. Contoh gambar kita, NA-nya ada 3, NB-nya 3, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang bisa dibuatkan adalah 3 faktorial. Nah, apa itu 3 faktorial? Yaitu 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi ada 6 buah banyaknya korespondensi satu-satu yang dihasilkan dari himpunan A ke himpunan B atau sebaliknya. Nah, bagaimana cara menyatakan fungsi dalam materi fungsi ini? Sama dengan relasi. Relasi kan kemarin bisa dinyatakan dalam bentuk 3 cara. Nah, fungsi juga sama. Bisa dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, maupun dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, pada materi relasi kita sudah pelajari itu semua ya. Sekarang kita lihat pada fungsi. Misalkan A itu 1,3,5, B itu himpunannya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Jika fungsi f memetakan A ke B ditentukan dengan rumusnya fx sama dengan x negatif 2, maka f1-nya adalah, yaitu ganti x-nya dengan nilai 1, 1 dikurang 2 yaitu negatif 1. Kemudian f3. F3-nya adalah 3 dikurang 2 yaitu 1. F5 ganti x-nya dengan 5, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, itu namanya menghitung nilai fungsi dulu ya. Sekarang kita coba tampilkan dengan diagram panah yang menggambarkan fungsi f tersebut sebagai berikut. Nah, tadi daerah asalnya adalah 1, 3, 5. Ini dia. A, 1, 3, 5. Daerah kawan, yaitu dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Di mana 1, 2, 3 ini disebut sebagai daerah asal atau domain, sedangkan daerah B adalah daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil adalah daerah kawan yang mendapatkan pasangan dari daerah asal. Kalau di sini contohnya yang mendapatkan pasangan dari daerah asal itu negatif 1, 1, 3. Jadi negatif 1, 1, 3 itu disebut sebagai rank fungsi atau daerah hasil dilambangkan dengan RF. Berikutnya, bagaimana cara menampilkan fungsi itu? Yang kedua, dengan cara diagram kartesius. Nah, seperti ini ya. Tadi fungsi kita kalau x-nya 1 tadi dapat pasangannya negatif 1. Kalau x-nya tadi 3, maka pasangannya 1, yaitu 3,1. Kalau tadi x-nya daerah asalnya 5, maka daerah hasilnya tadi 3. Nah, titik-titik inilah yang disebut sebagai diagram kartesius, sehingga kalau kita hubungkan dia merupakan sebuah garis lurus. Yang ketiga yaitu menampilkan fungsi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Sama saja dengan waktu kita belajar relasi, cuman di sini bedanya diagram kartesius, kelihatan bedanya. Kalau di relasi kemarin, dari titik ini bisa bercabang-cabang, bisa di sini ada lagi titik, kemudian di bawahnya mungkin ada lagi titik, sedangkan pada fungsi, titiknya kalau dihubungkan merupakan garis lurus, tapi kalau pada relasi tidak. Nah, yang mana himpunan pasangan berurutan itu ini dia. Daerah asal itu adalah X, daerah hasil itu adalah Y, berarti X, Y, itu 1, negatif 1. Kemudian 3X-nya, Y-nya 1, maka himpunan pasangan berurutannya adalah 3,1. Kemudian kalau X-nya 5, Y-nya 3, himpunan pasangan berurutannya 5,3. Nah, perhatikan bahwa setiap anggota A itu muncul tepat 1 kali pada komponen yang pertama. Jadi 1 kalau sudah muncul pertama di sini, berikutnya tidak ada lagi X-nya yang 1. Jadi 1, negatif 1 di sini sudah berbeda X-nya yaitu 3. Di sini berbeda lagi X-nya 5. Jadi tidak ada yang berulang ya nilai X ini. Kalau berulang berarti dia bukan fungsi tapi relasi saja.
Demikian keterangan Ibu tentang fungsi, ya tidak banyak berbeda sebenarnya dengan relasi, cuman ada beberapa sifat yang dipenuhi oleh fungsi tapi tidak oleh relasi. Jadi fungsi itu bagian dari relasi. Nah, untuk lebih pahamnya silahkan kerjakan soal latihan yang sudah Ibu berikan di sini. Ya, sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.